Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Nur Halis selaku dosen Lekal Maksim, dan juga teman-teman Pasca UI, VII UI yang saya banggakan. Dalam kesempatan hari ini izinkan kami untuk mempresentasikan terkait masalah teori niat dan ungkapan dalam qaidul fikih dan penerapannya dalam fikih muamalah. Perkembangan sains dan teknologi membentuk perkembangan dan kemajuan peradaban manusia, ya. Tak terkecuali juga permasalahan baru pun muncul akibat dari perkembangan sains dan teknologi. Oleh karena itu diperlukan namanya ijtihad dalam memecahkan dan mencari solusi hukum atas masalah hukum masyarakat. Dalam melakukan ijtihad tentunya memerlukan sebuah metodologi istinbat hukum Islam. Salah satunya adalah metode al-qawaid fikih atau kaidah-kaidah fikih. Al-qawaid fikih adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat umum atau kulli yang dapat mencakup beberapa cabang yang banyak, dan dengan ketentuan tersebut dapat diketahui hukum-hukumnya. Para ulama sepakat bahwa dalam kaidah fikih ada 5 kaidah asasiyah. Kelima kaidah pokok tersebut merupakan suatu pedoman yang digunakan untuk memastikan bahwa fikih-fikih yang dibuat oleh para ahli fikih tidak bertentangan dengan aturan syariah. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung di dalam kelima kaidah pokok tersebut bersifat universal, sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan dapat diturunkan lagi menjadi kaidah cabang yang lebih bersifat khusus dan berhubungan dengan permasalahan yang hendak diselesaikan. Kita ketahui bersama bahwa kelima kaidah asasiyah itu seperti yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, ya, ada 5. Pertama yaitu adalah kaidah al-umuru bimaqasidiha, itu segala sesuatu perkara tergantung pada tujuannya. Yang kedua adalah yaitu al-yakinu la yujalu bil syak, yaitu keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan. Yang ketiga adalah al-masaqatu taslibul taisir, kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan. Keempat yaitu adalah al-darara yuzal, kemudaratan atau bahaya itu wajib dihilangkan. Dan kelima adalah al-adatu muhakkamah, adat kebiasaan menjadikan hukum. Dalam presentasi kami ini kita fokuskan di kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha, artinya segala perkara tergantung pada tujuannya, atau bahasa yang populernya yaitu adalah teori niat, di mana kami akan membahas tentang konsep teori niat, ya. Seperti apa teori niat itu, terus niat, terus dasar dari teori ini dalam Al-Quran hadisnya, kenapa bisa muncul teori al-umuru bimaqasidiyah, kandungan kaidah al-umuru bimaqasidiyah, dan cabang-cabang dari kaidah al-umuru bimaqasidiyah, serta penerapannya dalam fikih muamalah. Dalam ini nanti kita akan bahas tentang dalam fikih klasik dan juga kontemporer. Artinya kita di zaman modern ini ya juga harus sesuaikan juga. Konsep teori niat atau kita kaidah pertama, ya, saya mengajak untuk pertama saya pakai kaidah al-umuru bimaqasidiyah atau konsep teori niat, atau lebih bahasa terkenalnya teori niat. Al-umuru bimaqasidiyah itu berasal dari 2 kata dalam bahasa Arab, yaitu
al-umuru dan maqasidiyah. Al-umuru artinya adalah urusan atau hal, kejadian, peristiwa atau perbuatan, dan atau dapat juga sebagai amar atau perintah, atau kaitan dengan kaidah ini dapat dikatakan sebagai perbuatan anggota badan, ucapan dan anggapan keyakinan. Sedangkan maqasid atau maqasidiyah diartikan sebagai tujuan, niat, kehendak, arti dan makna. Maqasid yang diartikan sebagai niat inilah yang dimaksud dalam kaidah ini. Secara harfiah, kaidah tersebut mengandung makna bahwa tindakan dan perilaku yang dinilai berdasarkan niat, sedangkan secara praktis memiliki makna bahwa perbuatan seorang itu dipertanggungjawabkan oleh niat dan tujuan. Sedangkan kalau kita pakai memaknai dari niat ya, kan tadi saya pakai al-umuru maqasidiyah. Ya memang ini mohon maaf di slide saya nggak ada, bisa tambahin ya. Selanjutnya terkait masalah niat sendiri kan. Niat dalam lisan al-Arab dan Mu'jam al-Wasit adalah bentuk masdar dari kata nawa yanwi niyatan, yang berarti maksud, hati, hajat, berniat sungguh-sungguh, artinya sama ya, sama yang saya tadi pakai kata al-umuru artinya sama. Selain nawa ya, niat itu juga secara bahasa juga diartikan sebagai al-qasdu dan istasari al-qasdu, dan istilah sehari al-nawa banyak digunakan untuk pengertian maksud dan tujuan, sehingga match antara al-umuru bimaqasidiyah, kenapa harus pakai kata umur dan bimaqasidiyah, karena dua istilah ini adalah cocok, kata ini cocok dalam artian terkait masalah teori niat. Niat itu kan bahasa Indonesia ya, yang diambil dari bahasa Arab, nawa yanwi niatan, berarti maksud, hati, tujuan, sama juga qasdu. Sehingga secara eksplisit kaidah itu menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang ingin dilakukan oleh seseorang perlu disertai dengan tujuan atau niat. Sedangkan secara terminologi para ulama banyak mendefinisikan terkait niat ya. Di antaranya sini saya mengambil pendapat dari Abi Bakar Ibnu Sayyid Muhammad As-Satta al-Dimyati mengatakan an-niyatu qasdu syai'in muqtarana bi fi'lih. Niat itu adalah mengkosot sesuatu disertai dengan perbuatannya. Contohnya adalah dalam sholat, niat dimasukkan di dalam hati dan disertai dengan takbiratul ihram. Dan kita berniat sholat, mengkosot, meniatkan. Diikuti dengan Allah. Pendapat yang lain yaitu diungkapkan oleh Abdul Ar-Rahman Al-Zaziri, mengartikan niat adalah an-niyatu fihiya azamul qalbi ali abadatu taqrubuha ila Allah. Niat adalah cita-cita hati untuk membuat ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga dengan Faik Sulaiman lalu mengatakan niat yaitu mengkosot sesuatu sesuai dengan perbuatan mendekatkan diri kepada Allah dan tepatnya dalam hati dan seluruh badan. Ibnu Qayyim mengatakan an-niyatu hiya qasdu wal azmu ala fi'lin syai'in wa mahalluha qalbu la ta'alluqu laha bil lisanil aslah.
Niat itu adalah maksud dan tekad untuk mengerjakan sesuatu. Tempatnya adalah hati. Dan secara asal tidak berkaitan dengan lisan. Karena hakikat niat adalah menyengaja. Al-Qas mayoritas ulama fikih sepakat bahwa tempat niat adalah dalam hati. Bersamaan dengan dimulainya perbuatan dan pelaksanaannya pada awal pelaksanaan ibadah. Meskipun demikian, karena inbi'at atau bekas dalam hati itu sulit, maka para ulama menganjurkan agar di samping niat juga sebaiknya dikukuhkan dengan ucapan lisan sekedar untuk menolong dan membantu gerakan hati. Namun ketika seseorang berniat di dalam hatinya tanpa lafaz diucapkan melalui lisan, maka diperbolehkan. Artinya asalkan dia berniat, itu sudah sah. Ucapannya sebagai pembuktian saja, untuk menguatkan saja. Tanpa niat pun, tanpa ucapan, niat artinya sudah mengkosot dalam hatinya, itu sah. Selanjutnya dasar dari teori al-umuru bimaqasidiyah. Ada beberapa ayat yang dijadikan dasar dalam terbentuknya kaidah al-umuru bimaqasidiyah, yaitu surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan menunaikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikianlah itu agama yang lurus. Yang kedua yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 225, la yu'khidukumullah bilagwi fi aimanikum walakin yu'ahidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafur. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpah yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi. Yang surat Al-Baqarah ayat 225 ini secara jelas artinya penghukuman Allah itu bukan hanya tidak karena sumpahnya tadi, lisannya, tetapi adalah maksud kesengajaan dalam hati. Inilah yang dalil mungkin pokok ya. Ini banyak lagi surat yang lain ya. Surat An-Nisa ayat 100, 142 atau surat Al-Hajj. Yang saya contohkan dua di sini dari Al-Qur'annya ya. Selain Quran juga itu hadis yang berkaitan dengan ini adalah pertama hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana hadisnya adalah innama a'malu binniyat wa innama ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah rawahu fasiratuhu ila Allah wa rasulihi. Bahwa dan akhir ayat, bahwasanya setiap perbuatan atau amal tergantung pada niatnya. Setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Selain hadis itu ada juga hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, yuba'asu nasu ala niyatihi. Manusia dibagikan sesuai dengan niatnya masing-masing. Ada hadis lagi yaitu hadis riwayat Baihaqi dan Salman Farisi, niyatu mu'minun khairu min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Dari ayat-ayat Al-Quran di atas dan juga hadis
hadis tersebut bahwa tujuan atau niat dari amal perbuatan harus disengaja dengan ikhlas, yaitu karena Allah ya, semata-mata karena Allah. Dengan surah Al-Bayyinah tadi itu kan karena Allah, lurus. Dengan demikian maka setiap urusan tergantung pada tujuan atau niat orang melaksanakan. Kalau niatnya karena Allah atau untuk ibadah, maka akan memperoleh pahala yang keridhaan Allah. Sebaliknya, jika niatnya untuk mengerjakan suatu perbuatan hanya karena terpaksa atau karena riya, maka ia tidak mendapatkan pahala, sia-sia, akan merugi. Demikian pula jika seorang mengerjakan suatu perbuatan tanpa niat, terutama dalam masalah ibadah, maka ibadahnya tidak sah. Di antara sumber-sumber kaidah di atas yang langsung menunjukkan kepada peranan niat dalam semua perkara adalah hadis tentang innama a'malu binniyat ya. Hadis itu sangat pokok penting dalam ajaran Islam. Imam Syafi'i dan Ahmad berkata hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Begitu pula kata-kata Al-Baihaqi, hal itu dikarenakan perbuatan manusia terdiri dari niat, ucapan dan tindakan. Selanjutnya berkaitan dengan kaidah kandungan kaidah al-umuru bimaqasidiyah. Ada beberapa hal yang dapat dipahami dari kaidah di atas, yaitu pertama, pada dasarnya tujuan niat pada dasarnya adalah untuk membedakan antara perbuatan ibadah dari perbuatan adat dan untuk menentukan spesifikasi atau kekhususan antara mandi dan wudhu untuk sholat dengan mandi, wudhu untuk sholat atau dengan mandi dan mencuci tangan untuk kebersihan biasa. Dengan niat ini kan kita dapat melihat kita mandi untuk wudhu untuk sholat ataukah mandi hanya sekedar membersihkan diri saja. Maka akan berbedalah menahan lapar karena puasa dengan menahan lapar karena menjalani penyakit untuk diet. Yang pertama untuk membedakan ya, yang kita tahu ketika kita berniat apakah itu hanya untuk kegiatan biasa saja atau untuk ibadah atau kegiatan yang contoh bermuamalah ya, misalnya zakat itu harus niatkan untuk zakat, bukan zakat untuk saya untuk dikasih saja, itu bukan zakat. Yang kedua yaitu persoalan fikih. Kaidah al-umur bimaqasidiyah ini dapat digunakan dalam permasalahan baik bidang ibadah maupun muamalah dalam arti luas. Ya. Seperti dalam bidang ibadah umpamanya untuk bersuci, berwudu, mandi, wajib maupun sunnah, tayamum, sholat dan lain sebagainya. Demikian juga hanya dengan muamalah di arti luas, yakni munakahat, al-uqud, transaksi, jinayat, qada dan segala macamnya. Yang ketiga yaitu segala amal perbuatan manusia yang dinilai adalah niat yang melakukannya. Dan amal perbuatan itu mestilah yang masuk dalam kategori perbuatan yang dibolehkan. Perbuatan yang haram sekalipun dengan niat baik tetapi tidak boleh dilakukan kecuali hal yang pada saat itu memang dibenarkan oleh hukum. Contohnya adalah berbohong untuk strategi perang, berbohong untuk kebaikan rumah tangga. Dalam ini perbuatan yang baik ya, bukan upaya yang mendapat dampak negatif. Apakah dibenarkan mencuri untuk dibagikan ke fakir miskin? Ya tetap itu salah itu. Itu sebenarnya yang dilarang. Selanjutnya adalah pembagian atau cabang dari kaidah al-umur bimaqasidiyah, yaitu ada 7. Yang pertama adalah la sawabun illa bi niyatin. Artinya tidak ada pahala kecuali dengan niat. Maksudnya yaitu selama perbuatan itu tidak dianggap baik atau buruk bila tidak ada niat pelakunya, maka dalam konteks ini perbuatan tersebut tidak akan mendapatkan pahala selama tidak diniatkan dengan niat yang baik. Sebagai contoh, ketika seseorang melakukan wudhu dengan niat wudhu, maka akan mendapatkan pahala. Tetapi bila
tanpa niat wudhu, maka dia tidak akan mendapatkan pahala terkait masalah wudhu tersebut. Atau dia melakukan sholat, atau dia mau melakukan zakat tetapi dia tidak berniatkan diri untuk zakat, maka apa yang dilakukan itu adalah biasa pemberian saja, bukan zakat. La sawabun illa niyyati, tidak pahala kecuali dengan niatnya. Ketika kita melakukan suatu ibadah, suatu perbuatan harus ada niat yang jelas untuk menunjukkan perbuatan apa itu. Tanpa ada niat jelas maka perbuatan seperti adalah sia-sia, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Seperti itu maksud dari kaidah ini. Yang kedua adalah kaidah ma yustaratu fihi ta'yinu wa khata' fihi mubtilun. Suatu amal yang disyariatkan penjelasannya, maka kesalahannya membatalkan perbuatan tersebut. Ada seorang yang akan menunaikan sholat zuhur tetapi dengan takyin niat sholat asar, maka kesalahan semacam ini membuat tidak sah sholat atau puasa dilakukannya. Karena menurut hukum Islam ada tuntunan takyin niat yang fungsinya membedakan antara sholat ibadah dengan ibadah yang lain. Ya. Artinya di sini suatu amal yang disyariatkan penjelasannya harus secara jelas, maka kesalahannya membatalkan perbuatan tersebut. Contoh kita sholat asar, ya kan? Tapi kita niat sholat maghrib itu kan orang tepat. Ya dari kaidah ini, ya kalau memang syariatnya atau itu harus dihentikan secara jelas, ya harus dihentikan secara jelas, tidak boleh salah. Mayustaratu fihi ta'yinu fa khatu'u fi mubtilun. Sekali lagi saya ulangi, dalam perbuatan yang disyariatkan menyatakan niat ta'yin, kesalahan pernyataan dalam membatalkan perbuatan sebenarnya niatnya harus jelas di sini. Kemudian adalah kaidah yang ketiga, ma yastaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa la yustaratu ta'yinuhu tafsila idza ayyanahu wa ahtadar. Artinya perbuatan yang disyariatkan ta'arud niat secara global dan tidak disyariatkan ta'yin secara rinci. Bila ta'yin niatnya salah maka berbahaya. Umpamanya seorang sholat di rumah sendiri, padahal dia sholat di rumah orang lain, maka sholat seorang tersebut adalah sah, sebab niat sholat telah dilakukan dengan yang keliru, hanya menyatakan tepat. Pernyataan tepat ini tidak akan berkaitan dengan niat sholat baik secara global maupun terperinci. Ini kebalikan yang tadi kan. Mayustaratu fi ta'yinu fa khatu'u fihi mubtilun. Kita disyariatkan rinci, ya harus dirincikan. Jelas. Tapi kalau yang kaidah yang ini, mayustaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa la yustaratu ta'yinuhu tafsila idza ainahu wa ahta'ul dharar. Ketika tidak disyariatkan secara rinci atau secara global, sah artinya gitu kan. Ketika sholat di rumah, tapi dia padahal pelaksanaannya sholatnya di rumah orang lain. Kemudian kaidah yang selanjutnya, kaidah yang keempat, ma la yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan wala tafsila idza ayyanahu wa ahta lam yudurra. Artinya suatu perbuatan yang baik secara keseluruhan atau secara terperinci tidak disyaratkan mengemukakan niat. Bila dinyatakan dan ternyata keliru maka tidak berbahaya. Atas kaidah ini maka dipahami bahwa seorang sholat dan meniatkan sholatnya itu pada hari Sabtu padahal hari itu ada hari Jumat, maka sholatnya tetap sah, sebab meniatkan hari dan tanggal ialah sholat tidak disyariatkan dalam sholat. Contoh yang lain adalah seorang imam yang sholat dan meniatkan bahwa makmumnya adalah Hasan padahal yang menjadi makmum adalah Husain, maka sholatnya tetap sah, sebab niat siapa menjadi makmum itu tidaklah disyariatkan. Kemudian kaidah selanjutnya adalah maqasidul lafti ala niyati la fiti illa mauti wahidin wa huwa yaminu inda qadi fa innaha ala niyati qadi.
Artinya tujuan ucapan tergantung pada niat orang yang mengucapkan, kecuali dalam suatu tempat yaitu sumpah di hadapan qadhi. Dalam hal ini maksud lafaz adalah menurut niat qadhi. Dari kaidah ini dipahami bahwa seandainya seseorang suami memanggil dengan panggilan talik atau orang yang mentalak, maka apabila niat pemanggilan itu adalah untuk menceraikan istri, maka jatuh talak. Tetapi kalau ucapan itu hanya semata bermaksud memanggil bukan mentalak, maka tidaklah jatuh talak. Artinya kaidah ini tergantung niatnya lah ya, tergantung niatnya. Kemudian kaidah yang selanjutnya yaitu al-ibratu fi ufuti lil maqasidi wal ma'ani la lil alfaz. Yang dipertimbangkan dalam transaksi adalah maksud dan makna, bukan lafal dan bentuk ucapan. Kaidah ini mengandung pengertian bahwa yang diprioritaskan untuk dipertimbangkan dalam suatu transaksi adalah maksud dan niat, bukan semata lafal atau ucapan. Oleh karena itu, tidak sah berpegang dengan johir ucapan apabila telah jelas berbeda dari maksud dan niat seseorang. Untuk beras makna kalimat atas maka diuraikan kalimat sebagai berikut. Suatu ungkapan terkadang muncul dari seorang tanpa ada niat untuk mengungkapkannya, seperti ungkapan orang tidur, orang pingsan, orang gila, dan orang mabuk. Itu sehingga tidak mengandung akibat hukum. Oleh karena itu kaidah ini artinya yang disebutkan yang di awal tadi jelasnya niat itu adalah dalam hati. Tetapi untuk menguatkan ya, dan niat itu harus dilakukan dengan gerakan dan ucapan. Artinya pelengkap. Selanjutnya penerapan kaidah dalam fikih muamalah. Dalam hal ini kami contohkan penerapan pada fikih klasik maupun juga penerapan pada fikih kontemporer. Dalam fikih klasik itu terkait masalah zakat ya, penyimpangan terkait masalah niat sebenarnya sih. Kita ketahui bersama bahwa zakat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim atau muslimah bila mana orang yang memiliki kekayaan dengan kepemilikan sempurna tamlik ya, artinya berkembang mencapai nisab melebihi kebutuhan pokok bebas dari hutang harus memiliki 1 tahun. Akan tetapi kewajiban untuk berzakat ini sering sekali direkayasa dengan perbuatan yang seakan legal secara syarak, tapi kontra dengan semangat dan hikmah syariat itu sendiri. Contohnya adalah Pak Zainuddin yang memiliki harta berupa harta yang wajib untuk zakati seperti yang saya katakan tadi. Namun 1 bulan sebelum zakat 1 tahun ya, harta tersebut sengaja dihibahkan kepada anaknya sebesar 50%, sehingga harta kekayaan Bapak Zainuddin menjadi tidak mencapai nisab senilai harga emas. Dengan demikian harta Bapak Hasan mencapai 1 haul, tetapi kekayaan tidak sampai nisab lagi karena kekayaan Bapak Hasan sengaja dihibahkan kepada anaknya. Tindakan hibah itu menghindari zakat disebut dengan hilah. Oleh karena itu niat menghilahkan harta kekayaan untuk menghindari dirinya agar terbebas dari kewajiban membayar zakat inilah yang dalam fikih termasuk hilah, dilarang. Memanipulasi, seharusnya dia dapat dibebani zakat, hukum zakat, tetapi karena suatu perbuatan tertentu sehingga perbuatan tersebut tidak memiliki ketentuan, ini tidak dibenarkan. Itu di zaman dulu ya seperti itu. Lalu di era kontemporer ini kita pahami semua bahwa banyak transaksi dalam minimarket modern dan jual beli online. Banyak dan juga aktivitas kita tidak lepas dari perbankan konvensional ya, jual beli saham. Dalam hal ini transaksi jual beli haruslah memenuhi syarat dan rukun. Teorinya seperti itu. Di antaranya yaitu ada ijab dan qabul. Ijab merupakan bentuk kerelaan seorang menjual terhadap pembeli dalam melakukan transaksi. Misalnya saya jual beli barang ini dengan harga 1 juta, sementara kabulnya adalah bentuk penerimaan seseorang pembeli atas barang yang dibelinya dalam suatu transaksi. Saya terima barang ini dengan seharga 1 juta.
Seiring dengan perjalanan waktu, era globalisasi memberikan dampak pada segala aspek. Minimarket dan aplikasi jual beli online melahirkan sebuah tradisi baru, yaitu jual belinya yang ijab kabulnya tidak secara lafzi atau pengucapan. Misalnya seorang yang hendak belanja di supermarket atau minimarket atau membeli barang secara online, mereka tinggal mengambil semua barang yang diinginkannya tanpa harus meminta izin kepada penjualnya. Setelah selesai berbelanja, pembeli barang ke kasir dengan menyodorkan barang yang hendak dibayarnya. Setelah dibayar, barang tersebut bisa membawa pulang barang tersebut. Di sini tidak ada ijab kabul secara ucapan, lafzinya ya, tetapi hanya dengan perbuatan. Jika dihubungkan dengan kaidah yang artinya menghukumi transaksi dari lafaz dan alurnya, bukan niat dan substansinya. Jika kita lihat alurnya, pihak pembeli telah mengetahui harga yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Ketika pembeli datang ke meja, kasir menunjukkan bahwa di antara mereka akan melakukan transaksi jual beli. Dan disinilah dapat terlihat bahwa menghukumi suatu transaksi itu dari alurnya. Artinya sebenarnya tidak masalah sih, tetapi sebenarnya kan itu sudah menjadi tradisi yang umum ya, atau tradisi yang memang dasarnya adalah harus ada pengucapan lafzi, tapi di situ kan sudah ada keterangan yang jelas terkait harga dan sebagainya. Selanjutnya itu menggunakan bank konvensional. Apabila seorang menabung di bank konvensional juga dengan tujuan niat untuk mengamankan uang karena belum ada bank syariah di daerahnya, maka ia dibolehkan dalam keadaan darurat atau tidak ada bank syariah di tempatnya. Ini sejalan dengan salah satu kaidah yang artinya menghukumi transaksi dari niat dan substansi yang bukan dari lafaz dan alurnya. Dari sini dapat diketahui jika niat ketika melakukan transaksi akan, tetapi jika penyimpanan uang di bank konvensional itu dengan tujuan untuk niat memperoleh bunga atau makmur bank konvensional, maka hukumnya adalah haram. Artinya boleh saja orang menabung di bank konvensional, tetapi adalah untuk karena nggak ada pilihan lainnya, ada pilihan lain, keadaan darurat, bank syariah nggak ada. Tetapi tidak boleh berniat untuk mengambil riba, memakmur bank konvensional, boleh bunga seperti itu boleh. Mungkin itu presensi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, mungkin ya banyak kekurangannya karena sependek pengetahuan dari kami. Nah itu kami butuhkan saran dan masukan dari Bapak dosen dan juga teman-teman semuanya. Demikian dari kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.